Kekayaan sumber daya alam bumi Sulawesi memang tidak hanya pada hasil kebun, ladang maupun pertanian, melainkan juga berlimpah hasil laut. Salah satunya di wilayah Sulawesi Utara. Di seputaran kota Bitung terdapat perkampungan sentra pengasapan ikan cakalang, tepatnya di Desa Girian Atas, Kecamatan Girian. Di wilayah ini berdiri puluhan tempat pengasapan ikan skala rumahan. Salah satunya tempat pengolahan ikan asap milik Ibu Fat ini. Hampir setiap harinya, di rumah produksi miliknya ini menampung sekitar 3 bahkan hingga 30 ton ikan cakalang hasil tangkapan nelayan di wilayah Bitung untuk didistribusikan dan dijual kembali kepada para pengrajin ikan asap di wilayahnya. Bagi masyarakat Manado dan sekitarnya, layaknya ikan tongkol atau ikan tuna, ikan laut dalam yang berkoloni ketika hidup di alam ini memang menjadi primadona sebagai ikan konsumsi karena dikenal akan sensasi cita rasa dagingnya yang lezat. Sebagai tahap awal sebelum diolah menjadi ikan asap, ikan cakalang yang sudah tidak beku kemudian diproses dengan dikeluarkan isi perut atau bagian dalamnya dan juga bagian insangnya, kemudian dicuci hingga bersih. Ikan yang sudah dibersihkan kemudian langsung dibelah menjadi 2 bagian yang sama sisi dan dibentangkan pada bilah bambu. Teknik ini sengaja dilakukan selain agar cepat matang, juga akan mempengaruhi rasa serta tingkat keawetan olahan ikan asap, karena asap meresap sempurna dan daging ikan juga masak merata. Sebagai negara maritim yang cukup berlimpah akan hasil lautnya, teknik pengasapan ini merupakan salah satu teknik pengawetan makanan sederhana untuk olahan makanan berbahan dasar daging atau ikan yang cukup ampuh. Teknik pengasapan ini mengandalkan panas dan uap dari proses pembakaran yang akan membantu mengurangi kadar air pada daging atau ikan. Selain itu, teknik ini juga memberikan cita rasa serta aroma yang khas. Asap pembakaran mengandung senyawa fenol dan formaldehida yang bersifat bakterisida atau membunuh bakteri, sehingga dengan kadar air yang rendah serta lapisan antibakteri akan menjaga daging ikan tetap awet meski disimpan untuk waktu yang cukup lama. Ya Bu, Tolong perut ikan ini dimasak. oh ya Bu. Bagi warga seputaran Bitung hingga Manado, ikan cakalang selain dimanfaatkan dagingnya untuk diolah menjadi cakalang fufu atau cakalang asap, namun isi perut ikan cakalang yang seringkali dianggap limbah juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar olahan masakan. Namun kali ini, aku bersama Kak Ulfa akan mengolah isi perut ikan cakalang ini menjadi salah satu cemilan khas Gorontalo, yaitu ila bulu. Ila bulu merupakan olahan cemilan khas Gorontalo dengan cita rasa gurih. Sebagai kunci dari cita rasa beragam bahan bumbu dapur sederhana seperti guraka atau jahe, bawang merah, bawang putih, dan cabai pun dihaluskan. Sementara Kak Ulfa menyiapkan bumbu, aku membantu mengolah kelapa tua sebagai bahan santan dan juga pisang sepatu atau pisang kepok sebagai salah satu bahan adonannya. Bagi masyarakat Sulawesi Utara, pisang sepatu sudah sangat familiar dan memang sering dijadikan bahan dasar olahan makanan. Selain sebagai menambah cita rasa pada ila bulu, pisang sepatu juga berfungsi menambah padat adonan. Ila bulu dalam bahasa Gorontalo berarti sagu ati ampela, di mana olahan ini menggunakan adonan percampuran antara tepung sagu dengan ati ampela ayam. Namun kali ini aku bersama Kak Ulfa
mencoba variasi dengan menggunakan jeroan atau isi perut ikan. Sebelum diolah bersama adonan, jeroan ikan cakalang harus dibersihkan dari lemak serta kotoran yang masih melekat agar tidak pahit ketika diolah nanti dan tidak mengakibatkan keracunan. Dalam perut ikan cakalang mengandung enzim histidin dikarbonsilase. Jenis enzim ini cukup rentan dan akan menjadi zat histamin yang beracun ketika dikonsumsi tubuh bila telah terkontaminasi bakteri yang sering terdapat pada perut ikan. Proses pembuatan adonan ilabulo ikan cakalang ini sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Semua bahan hanya dicampur hingga menjadi adonan. Selanjutnya, setelah adonan siap, adonan dimasak atau dimatangkan hingga teksturnya berubah menjadi layaknya bubur hingga adonan matang. Dalam proses pembuatan adonan ilabulo, sebenarnya terdapat dua macam teknik pengolahan, yaitu dikukus dan juga dipanggang layaknya olahan pepes. Sebelum dipanggang atau dikukus, adonan ilabulo yang telah matang dan menjadi satu biasanya dibungkus dengan daun pisang terlebih dahulu untuk tahap selanjutnya, kemudian dibakar atau dipanggang langsung di atas bara api. Meski sebenarnya adonan ilabulo sudah matang, proses pemanggangan ini semakin menambah cita rasa dari olahan cemilan tradisional ini. Karena proses pemanggangan akan menjadikan lemak yang terkandung pada perut ikan akan semakin meleleh atau mencair dan menyatu dengan adonan sagu beserta bumbu. Selain itu, melalui proses pemanggangan ini, adonan ilabulo tidak cepat basi dan dapat disimpan sedikit lebih lama bila dibandingkan dengan ilabulo kukus. Selain dapat dijadikan sebagai cemilan, bagi warga Gorontalo, ilabulo sering juga dijadikan lauk pendamping nasi. Di dalam perut ikan cakalang juga mengandung zat protein yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh.